warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kemarin saya mengajak Anda berbicara tentang isu yang dilontarkan oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, potong satu generasi. Ya, ini artinya Kepala Staf Angkatan yang sekarang ini tidak mungkin jadi Panglima TNI dan katanya itu langsung lompat ke 94, gitu ya. Ini sudah kita bahas. Nah, saya akan mengajak Anda untuk meneruskan diskusi ini dengan seorang pengamat militer yang biasa saya ajak ngobrol, Bung Slamet Ginting, dan itu bagaimana skenarionya kalau kemudian Pak Dudung itu tidak jadi Panglima TNI, kemana beliau dan kemana yang lain. Dan juga saya kemarin menyinggung soal Maruli Simanjuntak, Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak, Pangkostrat yang menantu dari Pak Luhut Panjaitan. Masa iya sih dia dilompatin? Nah, sekarang kita ngobrol sama Bung Ginting. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Bung Ginting. Jadi kalau Anda sendiri, Anda melihat apa ini manuver yang dilakukan oleh Effendi Simbolon ini, sekedar manuver biasa atau itu serius informasinya? Ya, ini menarik. Ini kan tahun politik, Bung Hersu. Ya. Jadi ini bulan September dan kalau kita lihat waktunya, maka Desember itu akhir dari pengabdian Andika Perkasa yang kelahiran 21 Desember 21 ya. Desember 1964. Ya. Tapi bukan berarti yang bersangkutan akan selesai menjadi Panglima TNI pada 21 Desember 2022 ini atau 1 Januari 2023. Bisa saja itu dipercepat pergantiannya. Kita udah lihat banyak pergantian yang dipercepat, antara lain misalnya Gatot Nurmantio itu dipercepat 3 bulan, juga waktu itu Agus Suhartono, Laksamana Agus Suhartono juga dipercepat begitu. Dan kita juga tahu misalnya Kasat Jenderal Budiman waktu itu dipercepat 1 bulan sebelum masa pensiun. Jadi bukan tidak mungkin. Ini ya. Ya, jadi bukan tidak mungkin Jenderal Andika Perkasa juga mengalami percepatan selesainya jabatan. Bisa saja kalau melihat peristiwa Gatot Nurmantio yang 3 bulan, maka Oktober ini menjadi penentu, Bung Hersu. Apakah kemudian Andika akan lanjut sampai akhir tahun 2022 ini atau berhenti di Oktober itu? Nah, kita bisa melihat bahwa kemungkinan itu bisa saja terjadi. Nah, kita lihat ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pimpinan TNI. Ini kan berawal dari begitu ada Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 itu, usia pensiun dari sebelumnya 55 jadi 58. Nah, kita tahu bahwa belum lama ini juga pada bulan Juni lalu, itu Andika Perkasa hadir di sidang Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Di situ meminta begitu ya, beberapa pemohon itu meminta agar usia pensiun TNI itu disamakan dengan Polri. Polri kan ada di Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu mengatakan pensiun 58 tahun tapi bisa hingga 60 tahun bagi yang memiliki keahlian khusus. Nah, ketika Jenderal Andika Perkasa dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi, yang bersangkutan memohon agar kesetaraan itu dilakukan juga untuk TNI. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika keputusan Mahkamah Konstitusi itu menolak semua permohonan itu, Bung Hersu. Artinya permohonan itu ditolak, tapi ada klausul yang menarik. Hal itu dikembalikan kepada DPR dan pemerintah yang membuat Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI itu. Itu namanya open legal policy itu namanya ya, yang biasa. Iya, betul. Jadi dipersilahkan bagi pemerintah dan DPR untuk mengubah itu, bukan di MK begitu kan. Nah, kita akan lihat ini, kalau ini terjadi perubahan dalam waktu dekat misalnya, maka itu kemungkinannya bukan buat
Andika Perkasa. Artinya kemungkinan Andika Perkasa tetap akan pensiun 58 tahun. Maka penggantinya berpotensi sampai usia 60 tahun, Bung Hersu. Nah, siapa penggantinya? Saya kira kemungkinan untuk terjadinya potong generasi itu tipis sekali. Persoalan di TNI adalah yang dikemukakan oleh Hadi Cahyanto, Marskal Hadi Cahyanto ketika menjadi Panglima TNI adalah ingin merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu mengenai posisi jabatan sipil yang bisa diduduki militer aktif. Nah, ini kan menarik karena apa? Karena terjadi surplus kolonel dan juga perwira tinggi. Jadi ada 150 perwira tinggi ditambah dengan 500 kolonel. Nah, hal serupa juga terjadi pada institusi Polri. Jadi terjadi surplus komisaris besar dan juga perwira tinggi. Nah, kalau ini dilakukan potong generasi, maka ini tidak menyelesaikan masalah. Malah kemudian akan menambah panjang daftar surplus jenderal. Jadi itu keputusan yang tidak bijak menurut saya. Apalagi kemudian kemarin baru-baru ini Menko Maritim Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan itu mengusulkan agar ada penambahan lagi posisi bagi militer aktif di jabatan sipil. 6 jabatan. Sebelumnya kan di 10 kementerian dan lembaga, yaitu misalnya Kementerian Hankam, Kemenko Polhukam, Sekmilpres, kemudian BIN, Badan Siber Sandi Negara, lalu ada juga Badan Siber Sandi Negara, BIN, dan lain-lain, ya kira-kira ada 10 itu, ditambah dengan yang sekarang permintaannya adalah ditambah dengan ada BNPB, pengelola perbatasan itu, Bung Hersu. Kemudian juga ada dimasukkan juga ke BNPT, termasuk Kemenko Maritim. Jadi ada penambahan termasuk di staf kepresidenan. Kalau ini kemudian dilakukan, ini kan memang ingin mengatasi surplus kolonel dan pati, sehingga rasanya tipis sekali kemungkinan akan dilakukan potong generasi. Nah, ini juga perlahan-lahan dari 10 jabatan kementerian lembaga itu kan awalnya 6, naik 7, 8, sampai 10. Sekarang diusulkan lagi, tambah lagi jadi 16 lembaga. Jadi ada keinginan kembali menduduki jabatan sipil. Oh ya, yang 10 tadi termasuk antara lain adalah Mahkamah Agung, Kamar Militer. Jadi yang terkait dengan militer. Karena itu saya berkeyakinan bahwa calon pengganti Andika Perkasa adalah para kepala staf angkatan yang saat ini sedang menjabat. Dari mulai Marskal Fajar Prasetyo, Laksamana Yudo Margono, dan Jenderal Dudung Abdurrahman, yang kebetulan ketiga-tiganya adalah alumni Abituren 1988. Cuma yang membedakan Dudung Abdurrahman dan Fajar Prasetyo itu dari 88B, Yudo Margono lebih senior 88A. Nah, saya kira tidak akan lepas dari situ, ya. Apalagi kemudian siapapun yang akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa berpotensi menduduki jabatan ini hingga usia 60 tahun. Jadi artinya bisa sampai usia 2024 atau 2025, Bung Hersu. Nah, peluang itu lagi-lagi kalau terjadi pergantian kepemimpinan nasional, biasanya ini dari mulai era Soeharto dan lain-lain hingga SB dan juga Jokowi, itu lebih mempercayakan kepada Kepala Staf Angkatan Darat daripada Kepala Staf Angkatan Laut atau Angkatan Udara.
ini mungkin menghadapi eskalasi politik yang semakin panas. Misalnya sekarang hampir setiap hari, Bung Hersu, ada demo tentang penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Ini akan panas terus. Jadi sangat mungkin akan terjadi pergantian kepemimpinan di elit militer dalam bulan Oktober. Nah, kalau melihat kecenderungan itu, lagi-lagi saya memperkirakan kemungkinan Angkatan Laut akan kehilangan kesempatan lagi untuk menjadi Panglima TNI, karena memang ini hak prerogatif Presiden, bukan persoalan giliran atau rotasi angkatan. Jadi saya melihat peluang Dudung Abdurrahman itu jauh lebih besar daripada peluang Yudo Margono maupun Fajar Prasetyo. Itu perkiraan saya, karena apalagi yang Bung Hersu bilang kemarin, bagaimana dengan peluang Maruli Simanjuntak sebagai Panglima Kostrad? Maruli tidak akan bisa menjadi bintang 4 atau menjadi Kepala Staf Angkatan Darat kalau Kepala Staf Angkatan Darat yang sekarang tidak diganti, kan begitu. Sama dengan Jenderal Dudung Abdurrahman tidak akan bisa menjadi Kasat waktu itu kalau Jenderal Andika Perkasa tidak dinaikkan menjadi Panglima TNI. Jadi saya kira kalkulasi politik yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi itu sampai pada kedekatan, ketegasan dalam beberapa kesempatan. Yang terakhir barangkali adalah pernyataan pidato atau sambutan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman pada silaturahim nasional Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat di Sentul itu kan dia menegaskan akan bersikap tegas, bahkan berani bersikap keras begitu dalam menghadapi ancaman nyata yang sekarang itu adalah Papua. Jadi tegas itu di depan Presiden, kita lihat bagaimana reaksi Presiden pada saat itu, dia mengangguk-angguk begitu, tanda kemudian menyetujui apa yang akan dilakukan Jenderal Dudung Abdurrahman kalau ia akan menduduki posisi Panglima TNI. Kira-kira saat ini Jokowi membutuhkan figur yang sangat tegas untuk bisa memimpin TNI, dan figur lapangan itu antara lain ada pada profil Jenderal Dudung Abdurrahman. Itu yang saya amati sampai dengan peristiwa silaturahim nasional PPAD di Sentul baru-baru ini, Bung Hersu. Gitu. Ya. Oke, gini, mari kita bicarakan skenario-skenarionya ya. Tadi kan Anda menyebut kemungkinan malah dipercepat. Itu juga ada tradisi semacam itu. Tapi diperlambat juga ada tradisinya. Misalnya kita ingat pada kasus ketika Ria Mizat diganjal oleh SBY ya, pada waktu itu dia sudah diajukan ke DPR untuk jadi Panglima TNI, tapi kemudian Pak SBY memerintahkan untuk tidak datang ke DPR, dan kemudian masa jabatan Panglima TNI waktu itu Jenderal Endriartono Sutarto diperpanjang sampai kemudian Pak Ria Mizat pensiun. Nah, apakah mungkin skenario itu pertama? Jadi artinya skenario Andika diperpanjang sehingga nunggu Dudung kan pensiun tinggal 1 tahun. Atau skenarionya yang kedua, tetap saja saya melihat bahwa faktor Maruli itu penting. Kenapa? Karena buat Pak Luhut, dia tahu kalkulasinya paling mungkin Maruli itu menjadi Panglima TNI selama Jokowi masih jadi presiden. Artinya sampai tahun 2024, gitu ya. Kalau toh misalnya dinaikkan Pak Dudung, mungkin ya Pak Dudung juga cuma sebentar saja, sama dengan Andika, cuma 1 tahun saja, begitu langsung. Kemudian setelah itu digantikan Maruli. Nah, bagaimana ini? Coba kita bicarakan dua kemungkinan. Ya, kemungkinan itu besar sekali juga, Bung. Artinya bisa saja kemudian kalau misalnya Dudung Abdurrahman atau Yudo Margono yang menjadi Panglima TNI, kedua-duanya juga akan pensiun sama pada akhir 2023. Jadi kebetulan keduanya juga lahir pada November Desember 1965. Jadi
kesempatan kalaupun menjadi Panglima TNI juga hanya setahun begitu kan. Makanya potong generasi dalam tanda petik ya tentu setelah keduanya Yudo Margono atau Dudung Abdurrahman yang menjadi Panglima TNI baru setelahnya. Nah, kemungkinan itu memang besar sekali dan karena itu kesempatannya sama dengan pola Megawati terlambat mengajukan Ria Mijatriakudu waktu itu, kemudian kebetulan hasil pemilunya kalah sehingga dipermasalahkan orang yang sudah kalah dalam pemilu, kemudian membuat sebuah kebijakan penting. Makanya kemudian ini dibatalkan oleh Presiden SBY, Presiden terpilih. Nah ini juga sama Bung Hersung, Panglima TNI dalam kondisi-kondisi riskan menjelang diganti, itu pergantian atau mutasi dan rotasi perwira tinggi bisa dibatalkan. Kasus Gatot Nurmantio itu kemudian belum terjadi pergantian serah terima jabatan rotasi perwira tinggi yang lain dibatalkan oleh Panglima Hadi Cahyanto. Jadi sangat mungkin kemungkinan itu dilakukan. Jadi kalau kemarin misalnya Effendi Simbolon itu mengatakan banyak hubungan atau friksi di elit militer, saya kira bukan kali ini saja terjadi. Dalam pengertian perbedaan pendapat itu wajar. Dimulai ketika misalnya Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal A.H. Nasution dengan Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani. Mereka ada perbedaan dalam menyikapi kebijakan presiden. Tapi mereka menyatu dalam hal satu, tidak setuju dengan Angkatan Kelima dan Partai Komunis Indonesia. Yang lain juga begitu. Kita lihat dulu Faisal Tanjung kurang harmonis dengan Kasat Wismoyo Aris Munandar, Pangap Faisal Tanjung juga kurang harmonis dalam tanda petik dengan Jenderal R. Hartono. Nah, jadi bukan baru kali ini aja terjadi. Sama dengan ketika kemudian dulu misalnya Joko Santoso menjadi Panglima TNI, kemudian kasatnya Agustadi Sasongko Purnomo yang lebih senior setahun, juga kita melihat ya wajarlah ada perbedaan pendapat. Sama dengan kemarin misalnya Muldoko ke Budiman, Jenderal Muldoko ke Kasat Gatot Nurmantio, juga Gatot Nurmantio kepada Kasau Agus Supriyatna, kasus helikopter itu Bung Hersu, juga barangkali kita lihat Hadi Cahyanto dengan Andika barangkali kurang harmonis. Kali ini Andika dengan Dudung kelihatannya kurang harmonis. Tapi saya pikir perbedaan pendapat itu biasa saja. Yang paling penting jangan mau elit militer ini diadu domba. Karena kalau mereka konflik, maka ada yang senang. Ada pihak-pihak yang bertepuk tangan. Dan jangan lupa juga Bung Hersu, kita melihat ini tahun politik di DPR ini, belakangan ini kita bisa lihat bagaimana anggota parlemen ini kalau berada di depan layar televisi atau kamera, itu seperti over, Bung Hersu. Kita bisa lihat Sekjen Kementerian Sosial diusir, kemudian juga beberapa direktur BUMN juga dimaki-maki, dan kemarin misalnya Menteri Pertanian dibilang salah minum obat dan tidak terima. Jadi kasus kemarin bagaimana dalam tanda petik mempermalukan institusi TNI yang dilakukan oleh Effendi Simbolon juga kita bisa pahami jangan-jangan ada agenda besar yang sedang berada di masing-masing partai politik di tahun politik ini. Jadi kita jangan kemudian terkecoh, karena kalau kita lihat fungsi parlemen ada 3, pembuatan undang-undang, pengawasan, dan anggaran. Kita lihat apa yang dilakukan parlemen dalam fungsi pembuatan undang-undang, berapa persen memenuhi persyaratan enggak? Kalau sidang paripurna berapa persen memenuhi quorum dan segala macam. Jadi saya pikir DPR harus jauh lebih introspeksi, karena institusi TNI justru jauh lebih dipercaya publik daripada
parlemen. Itu yang harus kita Ya, ya. sikapi. Begitu, Oke. Bung Hersu. Ya, kita teruskan yang skenario Anda. Kalau tadi ada menduga, sekarang ini peluangnya justru kepala staf angkatan yang ada. Sekarang yang lebih berpeluang. Tentu saja kita menyebut kalau yang paling punya peluang dua orang, ya Pak Dudung atau Pak Yudho Margono. Tapi kalau dengan skenario bahwa dia diperpanjang masa jabatannya tadi, ya sampai melewati pemilu hajatan besar kita, pemilu 2024, maka peluang Dudung lebih besar. Tapi pertanyaan saya sekali lagi tetap, apakah mungkin Pak Luhut tinggal diam saja gitu kalau kemudian sang menantu itu karirnya terganjal karena keberadaan Pak Dudung? Ya, ini menarik karena Menteri Luhut Panjaitan kan termasuk orang yang sangat dipercaya oleh Presiden Jokowi. Tapi tentu Presiden Jokowi juga tidak bisa semena-mena terhadap perwira-perwira senior bintang 3, bintang 4 lainnya. Nah, persoalan itu tadi kalau seperti Luhut bilang kan tidak semuanya harus jadi Kasat. Saya sepakat bahwa tidak semuanya harus jadi jenderal bintang 4. Malah surplus kolonel dan perwira tinggi ini mestinya harus diselesaikan ketika misalnya terjadi perubahan undang-undang, terjadi perubahan aturan dari pensiun 55 menjadi 58. Jadi seharusnya ini tidak menjadi alasan. Kita bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain, misalnya Amerika, misalnya perwira tinggi bintang 1 yang sampai 3 tahun dia tidak bisa naik ke bintang 2, maka dia pensiun. Jadi tidak harus menunggu usia 58 tahun. Begitu juga mayor jenderal atau laksamana muda, marskal muda, dalam 3 tahun tidak bisa jadi bintang 3, dia harus pensiun. Termasuk kemudian letnan jenderal, laksamana madya, marskal madya, 3 tahun tidak bisa naik bintang 4, dia pensiun. Nah, selanjutnya, kalau seperti di Amerika, maka kemudian bintang 4 bisa diperpanjang usia pensiunnya sampai 64, bahkan sampai 68 tahun. Jadi memang harusnya menyadari semuanya. Misalnya kalau kolonel sampai 7-8 tahun tidak bisa naik bintang 1, maka dia harus pensiun. Sehingga tidak ada lagi seharusnya jabatan-jabatan staf ahli baik di Kodam maupun di Mabes Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kenapa? Karena sebenarnya semua tugas sudah dibagi rata, sudah habis gitu dilakukan oleh para asisten-asisten kepala staf itu atau asisten Panglima TNI. Jadi nggak perlu lagi semuanya numpuk menjadi jenderal atau perwira tinggi di staf ahli. Nggak perlu, apalagi koordinator staf ahli sampai bintang 3 menurut saya menjadi aneh. Buat apa? Sama dengan misalnya Bung Hersu, Komandan Kodiklat, untuk apa bintang 3? Toh supervisinya dilakukan oleh asisten operasi dan asisten latihan. Dan itu bintang 2. Kenapa yang disupervisi jadi bintang 3? Sama dengan Komandan Pusterat bintang 3. Padahal supervisinya adalah asisten teritorial yang bintang 2. Begitu juga dengan yang lain, misalnya kepala RSPAD atau kepala RSPAD sampai bintang 3 itu kejadian keajaiban di dunia menurut saya. Juga komandan polisi militer yang bantuan administrasi harus bintang 3. Jadi menurut saya jangan sampai cara mengatasi surplus ini dengan bagi-bagi jabatan, maka kemudian jadi murah sekali. Kita bisa lihat di era Panglima TNI, Pangap Jenderal Murdani itu, untuk 3 angkatan dan Polri itu nggak sampai 200 perwira tingginya. Sekarang berapa banyak gitu? Berlipat-lipat, bahkan tidak lebih dari 175 perwira tinggi. Jadi jangan kemudian kita memberikan obral terhadap pangkat jenderal ini. Kolonel itu jabatan pangkat tertinggi di korps. Jadi jangan kemudian rendah hati kalau pensiun kolonel. Itu udah hebat, paling tinggi. Begitu, Bung Hersu. Ya. Jadi balik lagi tadi ke yang tadi kita menyinggung soal topik utama kita, potong generasi, potong satu generasi. Jadi kalau Anda melihat, katakanlah begini,
kalau tidak dipilih dari kepala staf angkatan yang ada, kan ini Pak, bagaimanapun ini 88 ya, Pak, semua Ya, kepala staf angkatan ini sekarang 88. Tentu kan sebenarnya logikanya jatuhnya ke 89, 90, 91, 92 lah gitu ya maksimal ya, karena 92 iya. sudah ada bintang 3. Kalau sampai ke 94 itu menurut saya terlampau jauh ya, Bung Ginting ya. Iya, iya saya kira itu malah menjadi kecelakaan sejarah nantinya. Mhm, Jadi kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada di era Pak Harto itu tidak pernah dilakukan hal itu. Begitu juga di era SBY, ya, presiden dengan latar belakang militer itu tidak pernah dilakukan seperti ya, itu. ya. Jadi mestinya memang misalnya ya sekarang juga kita terperangah ketika kemudian bekas ajudan presiden Rudi Saladin sudah menjadi brigadir jenderal, menjadi Danrem di Bogor. Itu juga menurut saya terlalu cepat menurut saya, apalagi kemudian masih banyak angkatan 88 yang belum dapat jatah dalam tanda petik jenderal begitu. Nah, ini kan jomplang hampir 9 tahun Bung Hersu. Jarak antara 88 ke 97. Jadi menurut saya TNI mesti belajar juga tentang merit system dan jangan sampai kemudian karena kedekatan dengan istana maka semuanya menduduki posisi-posisi penting, nanti orang berpikirnya bagaimana saya harus bisa jadi ajudan presiden, bagaimana caranya supaya saya jadi komandan pas pampres dan lain-lain. Itu tidak sehat gitu. Nah, padahal yang paling penting adalah misalnya kemampuan menyelesaikan masalah di lapangan. Kita belajar juga dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya bagaimana misalnya Timur Pradopo hanya dalam tempo sekian hari posisi komisaris jenderalnya kemudian menjadi jenderal polisi itu juga tercepat. Menurut saya yang seperti ini jangan sampai terjadi karena akan ada wibawa yang kurang bagus di militer atau di kepolisian karena selain urut kacang atau senioritas juga pengalaman-pengalaman harus dilihat. Menurut saya kalau angkatan 94 lulusan 94 itu berarti lulusannya Jenderal Sambo ya Ya, ya, 94. menjadi pimpinan polisi atau pimpinan TNI itu juga orang sudah melihat bagaimana kasus Sambo ini juga akan berdampak luar biasa bagaimana seorang dalam posisi umur 47 sudah bintang 2. Itu berbeda dengan kasus Prabowo dulu yang umur 47 juga sudah jadi bintang 3 begitu karena waktu itu pensiunnya masih 55 tahun Ibu. Ini kan 58 tahun, agak berbeda. Jadi menurut saya tidak sehat kalaupun misalnya pengganti Kasau memang idealnya adalah di angkatan sampai dengan 92 akhirnya sampai 4 tahun itu juga sebuah lompatan mestinya. Jadi idealnya tetap saja di angkatan 2 atau 3 tahun setelah itu. Jadi jangan sampai kira-kira orang lulus orang lulus dia baru masuk akademi, nggak pernah bersinggungan begitu ya di akademi itu nggak bagus. Jadi saya pikir pengganti Jenderal Dudung nantinya tentu saja antara lain Wakil Kasat yang juga bekas Komandan Pas Pampres, Letjen Agus Subianto, juga Maruli Simanjuntak yang menjadi Panglima Kostrat, serta yang Richard Tampu Bolon ya yang kali ini sudah menduduki posisi Irjenat ya, orang nomor 3 di Mabesat ini Bung Hersu. Jadi ketiganya yang saat ini berpeluang menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman walaupun masih banyak juga angkatan 89 atau Rudianto, kemudian juga Eko Margiono yang juga lebih senior daripada mereka-mereka itu. Begitu Bung Hersu. Nah, tapi kan soal potong satu generasi ini, kalau kita berkaca pada Polri itu pada masa Pak Jokowi pernah 2 kali terjadi kan, Bung Iya. ya, pada Tito
itu dari 82 Badrodin Haiti 82 lompat ke 87 Tito Karnavian. Kemudian dari waktu itu terus langsung Idam Aziz 88. Tapi dari 88 kemudian lompat ke 91 Listio Sigit. Itu kan pernah terjadi juga Pak di kepolisian. Iya, tapi berbeda saya kira Bung Hersu, kepolisian dengan di militer. Jokowi rasanya juga dalam rentang 7 tahun pemerintahannya tidak pernah melakukan hal itu di TNI. Kemudian kalau di Polri malah sudah 2 kali itu tadi Bung Hersu ya, dari 82 Badrodin Haiti kepada Tito Karnavian, kecelakaan dalam tanda petik gitu kata orang, sampai akhirnya masih jauh usia pensiunnya, sampai sekitar 7 tahunan masanya, nggak mungkin juga menjabat jadi Kapolri selama 7 tahun, akhirnya pensiun. Buat apa juga kemudian pensiunnya lebih cepat daripada usia yang seharusnya untuk jabatan lain. Sepertinya seperti tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi. Saya pikir di Angkatan Darat semua jenderal bintang 3 mempunyai kesempatan yang sama dan mempunyai kualifikasi untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Begitu juga di Angkatan Laut dan Angkatan Udara, kita bisa lihat rata-rata itu yang menduduki posisi itu adalah 89, 90, 91 di Angkatan Laut dan di Angkatan Udara. Jadi tidak akan ada potong generasi di TNI menurut saya. Jadi belum ada kesempatan. 94 memang baru bintang 2 dan kesempatan untuk kemudian dipercepat juga kita bisa lihat kasus Tribudi Utomo dan Pas Pampres kemudian juga sekarang menjadi Pangdam Mula Warman, ini kan mengingatkan kita pada karir Jenderal Andika Perkasa dari Komandan Pas Pampres menjadi Pangdam Tanjung Pura, kemudian hampir sekitar setahun 2 tahun malah Bung Hersu, bukan cepat, baru geser dulu ke Komandan Kodiklatat dalam waktu 4 bulan sampai 6 bulan, begitu juga jabatan Pangkostrat, jabatan bintang 3-nya udah setahunan begitu. Jadi rasanya tipis kemungkinan di TNI itu dilakukan percepatan. Walaupun kita bisa lihat waktu itu Agus Supriyatna juga cepat sekali Bung dari bintang 2-nya ke bintang 4 ada percepatan jabatan, tapi di Angkatan Darat ini belum ada yang seperti itu Bung Hersu. Ya. Ada percepatan pada Dudung ya, ketika di tahun 2020 masih Gubernur Akmil, 21 sudah jadi Pangdam Jaya, dan kemudian 2021 juga sudah jadi Kasat, itu terjadi juga kan gitu ya? Iya, dalam rentang setahun karena posisi sebagai Gubernur Akmilnya juga sudah hampir 2 tahun Bung Hersu. Jadi posisi bintang 2-nya dijabat oleh yang bersangkutan sekitar 3 tahun. Jadi wajar juga sudah 3 tahun kemudian menjadi bintang 3 Panglima Kostrat selama sekitar hampir setahun, 6-9 bulan begitu. Jadi bukan rentang waktu 3 bulanan atau 4 bulanan. Jadi seperti saya bilang, memang sebaiknya kalau bintang 1 3 tahun tidak bisa naik bintang 2, sebaiknya dipensiunkan aja. Begitu juga bintang 2 ke bintang 3 supaya tidak ada surplus lagi. Alasan surplus perwira tinggi dan kolonel supaya kemudian nantinya tidak bagi-bagi jabatan atau dialihkan ke jabatan-jabatan sipil yang ini akan mengganggu birokrasi pemerintahan sipil. Begitu Bung Hersu. Oke, jadi sekali lagi, balik lagi sebentar ya. Kalau Anda lihat skenario-nya, katakanlah gitu, katakanlah betul kita menduga mungkin tidak akan diambil Pak Dudung, tidak diambil Pak Yudo Margono, ada 2 pertimbangan karena waktu rentang mereka cuma pendek, hanya 1 tahun, artinya akan ada pemilihan Panglima baru lagi, dan kemudian juga mengingat faktor ada Maruli Simanjuntak, yang bagaimanapun kalau menurut kalkulasi saya meyakini itu harus menjadi Panglima TNI sebelum Pak Jokowi lengser tahun 2024. Skenario-nya seperti apa? Dikemanakan ini orang seperti Pak Dudung dan Pak Yudo Margono? Ya, saya melihat begini Bung Hersu. Ini kan reshuffle kabinet belum selesai.
Iya, 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 iya. Belum bilang Posisi Pan pun. Ya, Menteri PAN kosong. iya, 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 iya. Satu lagi posisi Wakil Menteri, aduh saya lupa begitu ya. Hmm. Nah, ini akan diisi, menurut saya ini skenarionya menjadi satu dengan pergantian elit militer. Aha. Kalau misalnya Presiden Jokowi tidak memberikan tempat pada Yudo Margono sebagai Panglima TNI, saya kira Yudo Margono akan dicarikan tempat terhormat begitu. Kita lihat bagaimana dulu Jenderal Budi Gunawan yang gagal dalam tanda Ya. petik menjadi Kapolri dicarikan tempat terhormat menjadi Kepala BIN. Saya kira Yudo Margono juga kalau tidak menjadi Panglima TNI akan dicarikan posisi di kabinet. Begitu juga kalau Andika Perkasa akan diselesaikan masa jabatannya sebagai Panglima TNI, kalau memang belum habis sampai dengan Desember, bisa saja ditempatkan di posisi misalnya karena pernah menjadi orang istana, maka posisinya adalah Kepala Staf Presiden menggantikan Jenderal Muldoko yang memang sudah jauh-jauh hari diisukan, diwacanakan akan diganti. Bisa saja. Siapa sangka kemudian kita lihat Marsikal Hadi Cahyanto menjadi Menteri Pertanahan. Itu kan tidak disangka-sangka gitu. Ya, Yang sebelumnya kemungkinan bahwa Menteri Perhubungan yang sudah sakit-sakitan katanya ternyata pertarungan elit ini masih terjadi sampai sekarang, Bung Hersu. Kita lihat sampai sekarang, siapa sangka Ketua Umum P3 Soeharto Mano Arfa dikudeta dalam tanda petik itu kan bisa mengubah peta koalisi Indonesia Baru. Bisa jadi kemudian P3 tidak mau ikut lagi di situ kan karena ketua umumnya berbeda. Itu bisa saja. Kita akan bisa lihat memang dalam rentang beberapa bulan ini ada kudeta-kudeta tanda petik begitu juga. ya. Termasuk kemudian apakah posisi Erlangga Hartarto juga sudah aman? Belum tentu. Ya. Rivalitas dia dengan Bamsud itu kan juga nyata begitu. Ya. Jadi bukan tidak mungkin terjadi pertarungan-pertarungan itu atau kudeta, apalagi di Golkar itu semuanya pendekar, Bung Hersu. Jadi sangat-sangat mungkin. Nah ini pertarungan-pertarungan itu menarik, sama juga dengan apa iya tidak ada agenda lain dari Effendi Simbolon dengan bisa dibilang mendowngrade TNI kan. Ya. Pernyataannya kan sekaligus memukul dua jenderal, yaitu Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Abdurrahman. Apakah tidak ada skenario di belakang itu? Walahu alam. Tapi ini politik, ini pertarungan politik. Jadi menarik saya kira gitu, walaupun Jenderal Andika Perkasa juga sudah menjelaskan tidak ada masalah pribadi dengan Jenderal Dudung Abdurrahman. Jenderal Dudung Abdurrahman juga sudah telepon ke Mutia Hafid bahwa tidak ada masalah pribadi. Ya kalau ada perbedaan, semuanya juga pasti punya perbedaan. Tapi itu yang penting organisasi berjalan dengan baik, roda organisasi terus berjalan. Saya kira begitu, Bung Hersu. Jadi kita akan lihat memang pertarungan politik ini pasti juga akhir menyeret-nyeret konstelasi dalam pergantian elit militer dalam waktu dekat ini. Tapi apapun kemarin wacana yang disampaikan oleh Effendi Simbolon itu kemudian membuat orang berpikir tentang berbagai skenario apa kira-kira yang terjadi, dan itu saya kira menjadi sangat menarik ya. Terima kasih sekali lagi Bung Selamat Ginting, akademisi dari Universitas Nasional Jakarta dan seorang pengamat militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.